Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan kupas tuntas salah satu fungisida yang sudah sangat terkenal di kalangan petani, terutama petani padi, yaitu Amistar Top. Banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya Amistar Top itu? Apa keunggulannya? Kapan waktu terbaik menggunakannya? Dan apa saja yang perlu kita waspadai? Tenang, semua pertanyaan itu akan kita jawab tuntas dalam video ini. Pastikan tonton sampai habis ya, karena informasi ini bisa jadi kunci sukses panen Anda berikutnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau tegaskan dulu ya, video ini tujuannya untuk edukasi. Berbagi pengetahuan tentang sifat bahan aktif yang ada di dalam produk, bukan sebagai rekomendasi wajib di lapangan. Setiap lahan punya kondisi unik. Jadi keputusan akhir tetap ada di tangan Anda sebagai petani yang paling tahu kondisi sawahnya. Yuk, kita mulai pembahasannya. Jadi, apa itu Amistar Top? Amistar Top adalah fungisida sistemik buatan Syngenta. Kata sistemik ini penting, artinya dia bisa diserap oleh tanaman dan disebarkan ke seluruh jaringan, mulai dari daun, batang, sampai ke anakan baru. Nah, yang bikin Amistar Top ini istimewa adalah kandungan dua bahan aktifnya. Ibarat tim super, dia punya dua jagoan yang bekerja sama, azoxystrobin dan difenoconazole. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, azoxystrobin. Bahan aktif ini masuk dalam golongan strobilurin. Cara kerjanya itu protektif dan preventif. Bayangkan azoxystrobin ini seperti satpam atau penjaga gerbang di permukaan daun. Saat spora jamur, penyebab penyakit mencoba mendarat dan tumbuh di daun, azoxystrobin langsung menghambat proses perkecambahan spora tersebut. Jadi, sebelum jamur sempat masuk dan bikin masalah, udah dihadang duluan. Inilah yang disebut efek protektif, melindungi dari serangan awal. Jagoan yang kedua adalah difenoconazole. Bahan aktif ini dari golongan triazol. Nah, kalau azoxystrobin tadi ibarat satpam di luar, difenoconazole ini seperti tim SWAT yang masuk ke dalam gedung. Dia punya sifat kuratif. Artinya, kalau spora jamur sudah terlanjur berhasil masuk ke dalam jaringan tanaman dan mulai menginfeksi, difenoconazole akan bekerja dari dalam. Dia menghentikan perkembangan jamur di dalam jaringan tanaman, sehingga infeksi tidak menyebar lebih luas. Kombinasi keduanya inilah yang membuat Amistar Top punya daya ganda yang luar biasa. Protektif dari luar oleh azoxystrobin dan kuratif dari dalam oleh difenoconazole. Makanya sering disebut fungisida dengan spektrum pengendalian yang luas, karena bisa mengatasi berbagai jenis jamur sekaligus dan memberikan perlindungan yang lebih komplit. Sekarang kita fokus ke penggunaannya pada tanaman padi. Penyakit apa saja sih yang paling ampuh diatasi Amistar Top? Berdasarkan cara kerja kedua bahan aktifnya, Amistar Top sangat efektif untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama dan paling utama adalah penyakit belah, baik itu belah daun yang gejalanya seperti belah ketupat di daun, maupun belah leher atau potong leher yang menyerang pangkal malai dan bisa menyebabkan gabah jadi hampa. Penyakit belah ini disebabkan oleh jamur Pyricularia oryza. Dan ini adalah target utama dari Amistar Top, efek protektif azoxystrobin dan kuratif. Difenoconazole sangat ampuh untuk mengendalikan penyakit ini. Selanjutnya, penyakit bercak daun sempit atau cercospora. Gejalanya berupa berkak-berkak coklat kecil memanjang di daun. Amistar Top juga punya efektivitas yang baik untuk mengendalikan penyakit ini. Lalu ada juga penyakit hawar pelepah yang disebabkan jamur Rhizoctonia solani. Fungisida ini bisa membantu menekan perkembangannya agar tidak terlalu parah. Nah, ada satu pertanyaan yang sering muncul, apakah Amistar Top bisa untuk penyakit kresek? Penyakit kresek atau hawar daun bakteri disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae,
bukan jamur. Secara teori, karena Amistartop adalah fungisida, dia tidak akan efektif untuk membunuh bakteri. Namun, di lapangan seringkali serangan kresek ini ditumpangi atau diikuti oleh infeksi jamur sekunder. Jamur ini memanfaatkan luka yang dibuat oleh bakteri untuk masuk. Disinilah peran Amistartop. Dia bisa membersihkan serangan jamur susulan tersebut, sehingga daun tanaman jadi lebih bersih dan bisa fokus pulih dari serangan bakteri. Jadi, untuk kresek murni, Amistartop bukan solusinya. Tapi untuk kasus kresek yang sudah komplikasi dengan jamur, dia bisa sangat membantu. Lalu, kapan waktu terbaik untuk aplikasi Amistartop pada tanaman padi? Ini adalah kunci efektivitasnya. Waktu adalah segalanya. Aplikasi paling tepat dan strategis adalah pada fase vegetatif akhir, yaitu sekitar umur 40 hingga 50 hari setelah tanam. Atau saat tanaman padi mulai masuk fase bunting atau primordia, yaitu fase pembentukan malai. Kenapa di waktu ini? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, pada fase ini, tanaman sedang rentan-rentannya. Tanaman mengalokasikan banyak energi untuk persiapan fase generatif, sehingga pertahanannya sedikit melemah. Kedua, kondisi cuaca di fase ini seringkali mendukung perkembangan jamur, misalnya kelembapan tinggi, sering hujan, atau embun tebal di pagi hari. Dengan menyemprotkan Amistartop di fase ini, kita memberikan perlindungan maksimal tepat sebelum serangan jamur memuncak. Kita mencegah penyakit belah leher sebelum malai keluar. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau belah leher sudah menyerang saat malai keluar, sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Penyemprotan di fase bunting ini juga memberikan efek booster pada tanaman. Azoxystrobin dikenal punya efek greening effect atau membuat daun lebih hijau. Daun yang lebih hijau berarti proses fotosintesis lebih optimal. Hasilnya, pengisian bulir padi bisa lebih maksimal dan bobot gabah pun berpotensi meningkat. Jadi, selain melindungi dari penyakit, kita juga dapat bonus potensi hasil panen yang lebih baik. Sekarang, mari kita rangkum apa saja keunggulan utama dari Amistartop. Pertama, spektrum pengendaliannya luas. Berkat dua bahan aktifnya, dia bisa mengatasi banyak jenis jamur sekaligus. Kedua, bersifat sistemik dan tahan lama. Setelah diserap, dia tidak mudah tercuci oleh air hujan dan bisa melindungi tanaman dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketiga, melindungi anakan baru karena disebarkan ke seluruh jaringan, tunas atau anakan baru yang muncul setelah aplikasi juga ikut terlindungi. Keempat, punya greening effect yang bisa membuat tanaman lebih sehat dan memaksimalkan potensi hasil. Namun, seperti produk lainnya, Amistartop juga punya kekurangan atau batasan. Yang paling utama adalah harganya yang relatif lebih tinggi dibandingkan fungisida kontak atau fungisida dengan bahan aktif tunggal lainnya. Ini wajar karena teknologinya lebih canggih dan manfaatnya lebih komplit. Jadi penggunaannya harus benar-benar strategis agar biaya yang dikeluarkan sepadan dengan hasilnya. Kekurangan kedua, seperti yang sudah kita bahas tadi, dia tidak efektif untuk penyakit yang murni disebabkan oleh bakteri, seperti kresek. Jadi, jangan sampai salah sasaran ya. Kenali dulu penyakitnya, baru tentukan obatnya. Menggunakan Amistartop untuk penyakit bakteri murni sama saja membuang uang. Terakhir, beberapa tips penting dalam penggunaan Amistartop: selalu baca dan ikuti dosis anjuran yang tertera pada label kemasan.
Jangan kurang dan jangan berlebihan. Dosis yang kurang tidak akan efektif. Sementara dosis berlebih selain boros juga berisiko menimbulkan resistensi pada jamur dan tidak baik untuk lingkungan. Saat melakukan penyemprotan, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Pakai masker, sarung tangan, kacamata, dan baju lengan panjang. Kesehatan kita sebagai petani adalah yang paling utama. Jangan pernah disepelekan. Untuk pencampuran, Amistar Top umumnya bisa dicampur dengan insektisida atau pupuk daun lain. Tapi, hati-hati saat mencampur dengan produk yang punya kandungan klorin atau sulfur yang sangat tinggi karena berpotensi mengurangi efektivitasnya atau bahkan menyebabkan fitotoksisitas atau keracunan pada tanaman. Lakukan uji coba dalam skala kecil dulu. Jika Anda tidak yakin, nah itu dia kupas tuntas kita mengenai fungisida Amistar Top. Mulai dari apa itu Amistar Top, cara kerjanya yang punya 2 jagoan, penyakit sasaran utamanya pada padi, waktu aplikasi terbaik, hingga kelebihan dan kekurangannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat petani semua dalam mengambil keputusan yang lebih baik di lahan masing-masing. Ingat, petani cerdas adalah petani yang terus belajar. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman pribadi menggunakan Amistar Top, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi dan berbagi ilmu bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia pertanian lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses selalu untuk petani Indonesia.